Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai satu kepala sekolah dari SMP Islam Al-Marifah. Ini akan kita mulai wawancara dengan beliau. Beberapa prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi. Mohon maaf sebelumnya ini tadi mengganggu waktu Pak Teguh. Sebelumnya saya kenalkan dulu, saya salah satu dari calon guru penggerak. Nanti izin untuk mewawancarai Pak Teguh, insya Allah kurang lebih 15 menit. Langsung saja Pak Teguh, ini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pak Teguh bisa langsung menyampaikan jawaban sesuai dengan kondisi sekolah yang Bapak Teguh pimpin, yaitu SMP Islam Al-Marifah. Untuk sebelumnya ini nanti yang kita bahas topiknya itu berkaitan tentang proses pengambilan keputusan yang selama ini Pak Teguh ambil dalam mengambil keputusan, artinya sebagai kepala sekolah di SMP Islam Al-Marifah. Bagaimana Pak Teguh, bisa kita mulai untuk wawancaranya? Insya Allah. Ya, terima kasih. Langsung saja gini Pak Teguh. Pak Teguh tentunya sebagai pimpinan di sekolah ini sering menghadapi permasalahan, mungkin dari siswa, bisa juga dari guru ataupun yang lainnya. Dan tentunya dalam kasus-kasus atau permasalahan tersebut itu bisa menemui kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Kasus dilema etika di sini meliputi kasus yang dimana jenengan itu bertentangan untuk mengambil keputusan karena di situ ada kepentingan antara yang benar dengan yang benar. Kemudian kalau rujukan moral itu sudah pasti jelas itu sesuatu yang benar dan salah. Mungkin Pak Teguh ini nanti bisa menceritakan kira-kira apakah ada kasus seperti itu. Terima kasih. Kasus etika atau keputusan moral insya Allah ada, tapi tidak menyentuh ya etika, karena di sekolah ini sudah dibawa naungan oleh pesantren, aturannya juga sudah dari yayasan dan dari sekolah, dan jelas juga ada aturan-aturan dari nasional. Tapi yang sering muncul kami itu adalah terkait dengan frekuensi izin yang bisa dihitung atau di persentase lebih dari normal. Tapi ini izin dari guru ya Pak? Izin dari guru dan tidak dari tapi juga kasus-kasus yang muncul di sini terkait dengan izin guru. Ini memang kalau melihat kondisi nyatanya memang guru memang sakit, guru memang repot. Inilah yang buat kadang kita kebingungan memberikan kebijakan. Sebenarnya tindakan sekolah, tindakan sekolah atau tindakan tersebut yang akhirnya harus dipertimbangkan secara khusus dengan yayasan ataupun dengan tim. Jadi kami kalau kasus yang sering muncul di sini adalah terkait dengan izin kehadiran Bapak Ibu guru, entah itu adalah kepentingan keluarga ataupun entah itu karena sakit. Itu yang kadang kalau hanya sekali dilema Pak Teguh ini. Sebenarnya kalau dilema full enggak, karena tetap bisa dibicarakan semuanya. Sebelum kita mengambil sebelum itu lebih jauh pasti bisa dibicarakan. Kenapa kok sampai izinnya lebih dari 2 bulan?
atau dalam satu bulan lebih dari 2 kali, 3 kali, atau sakitnya apa? Kalau memang sakit dan harus ke dokter, memang itu kondisi realnya seperti itu. Ya, tidak bisa apa? Aturan tetap berjalan, tapi tetapi secara pemakluman tidak tertentu ya Pak. Terus gini Pak Teguh, ini tadi disampaikan Pak Teguh untuk kasus dilema etikanya adalah terkait izin. Terus bagaimana Pak Teguh proses pengambilan keputusan Pak Teguh dalam mengatasi permasalahan tersebut? Pak Teguh mungkin bisa menceritakan langkah-langkahnya seperti apa? Kalau terjadi mungkin akan kami begitu sebelum adanya keputusan mungkin akan entah itu melalui diri sendiri atau orang lain ataupun informasi dari saya untuk terkait dengan sebab terjadi. Kalau memang itu benar-benar dia sebenarnya karena sakit dan sebagainya, mungkin nanti akan dimusyawarahkan dengan yayasan, terus mungkin juga akan dilakukan bagaimana si guru tersebut tidak sering sakit atau kenapa sering sakit, apakah ada masalah, karena sakit itu juga belum tentu karena kesehatan saja, karena kadang juga karena pikiran. Jadi luar biasa. Ya ini kan jadi perlu juga diidentifikasi ya Pak. Oke, perlu juga kita pendekatan secara individu mungkin bisa pendekatan secara apa ini Pak? Biasanya Pak Teguh lakukan. Lalu mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai karena kita kan juga butuhkan kita belajar bersama bukan untuk menjadi ini kita juga untuk saling bertukar pendapat di mana ada kesempatan untuk kita ngobrol santai dan Iya Pak Teguh, ini tadi sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Salah satunya adalah menjalin keakraban dan komunikasi ya, untuk memahami guru tersebut dengan cara ngobrol santai seperti itu tadi. Terus gini Pak Teguh, hal yang selama ini Pak Teguh mungkin itu salah satu pilihan Pak Teguh melakukan hal itu. Apakah ada strategi atau langkah-langkah yang lebih efektif Pak Teguh untuk penyelesaian seperti yang paling efektif? Yang paling efektif dalam hal menyelesaikan itu. Jadi kalau yang paling efektif sebenarnya ya aturan ya, tetap aturan. Jadi aturan itu sebagai kunci utamanya. Jadi nanti ke bawahnya kita melihat sebabnya, faktor penyebabnya apa, baru kita bisa membuat. Tapi yang benar aturan itu harus tetap sebagai kuncinya, pedomannya. Jadi kalau aturan mengatakan tidak boleh, jangan mengatakan ini melanggar aturan, ada maksud sekian kali ya. Nah, tapi karena sebabnya memang sudah nyata karena ini kan kita di luar kemampuan kita. Iya betul. Jadi ini harus ada pengecualian juga. Artinya bukan masalah kemanusiaan sebenarnya kalau menurut saya, tapi karena memang kita harus tahu bahwa kalau sakit terus sesuatu musibah itu pasti bukan betul. Terus gini Pak Teguh, ini misalkan seperti itu, kemudian untuk hal yang lain lagi, hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tertentu yang lain ataupun kasus tersebut, apa yang menjadi tantangan Pak Teguh? Misalkan ada permasalahan apa menjadi tantangan pengambilan keputusan itu apa? Tantangannya sebenarnya kalau mengambil keputusan, tantangannya jelas setiap pengambilan keputusan itu pasti ada efek baik dan efeknya pasti ada efek baik dan mungkin baik, mungkin juga ada efek baik dari kedua belah pihak. Iya.
tapi juga ada efek buruk ke kedua belah pihak. Jadi sebelum mengambil keputusan, ada baiknya dibicarakan dengan baik bersama bahwa nanti pasti ada efek buruk dan efek ya, kita nanti hasil keputusan ini disepakati karena semuanya pasti akan menerima itu. Pasti semuanya akan menerima itu. Jadi di satu sisi pasti akan terima baiknya, satu sisi dia juga akan menerima buruk-buruk dari hasil keputusan. Mungkin yang jelas kalau bisa ya sama-sama menerima baiknya. Tidak mungkin. Nanti ada efek yang lain. Salah satu ya. Jadi setiap masalah pasti timbul keputusan. Ya, keputusan dari setiap keputusan pasti efeknya baik dan itu yang harus kita ambil. Kesini Pak Teguh, pada waktu ada permasalahan atau kasus-kasus tersebut, mungkin Pak Teguh ada waktu atau jadwal sendiri untuk pengambilan keputusan, ataukah Pak Teguh langsung mengambil keputusan atau bagaimana? Sesuai dengan kalau waktu tidak ada jadwal khusus, tapi ya kita sesuai dengan masalah itu. Untuk masalah itu nunggu jadwal kadang malah sebenarnya dia harus Ya, itulah harus diputuskan itu selesaikan. Jangan menunggu-nunggu lagi ya. Iya. Terus ini Pak Teguh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Pak Teguh untuk mengambil keputusan, yang mempermudah membantu Pak Teguh dalam mengambil keputusan? Kalau mempermudah ada jelas karena kita swasta bahwa namanya pasti ada yayasan yang di atas sekolah ini, biasanya di atas sekolah yang di sekolah ini yang memberikan atau membantu kita untuk berdiskusi tentang segala sudut pandang yang dimiliki oleh yayasan dan mungkin juga sudut pandang yang dimiliki oleh sekolah dan mungkin keputusan yang salah nanti akan membawa kebaikan dan sedikit keburukan. Berarti ini tadi faktor pendukungnya dari yayasan ya? Yayasan tetap karena tidak mungkin sekolah memutuskan sendiri. Luar biasa ini tadi wawancara dengan Pak Teguh. Terus ini Pak Teguh, di akhir ini dari semua hal yang Bapak Teguh sampaikan ini tadi, ini menuju refleksi, mungkin Pak Teguh bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulan di akhir dari hasil wawancara ini tadi dalam proses pengambilan keputusan Pak Teguh itu seperti apa? Statement terakhir. Terkait dengan mengambil keputusan, kalau saya berpikir melangkah baiknya tanpa kita tahu pendapat orang lain, entah itu siapapun berpengaruh atau tidak berpengaruh dengan keputusan kita. Yang jelas kita harus siap mendengarkan mendengarkan sumber yang ada, melihat nyata yang berbeda, baru kita bisa mengucapkan dan membuat keputusan yang baik. Allah tetap Luar biasa ya. Statement terakhir atau kesimpulan dari Pak Teguh. Jadi kita sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak mendengar saran dari siapapun, dari beberapa sumber siapapun. Mungkin itu Pak Teguh yang bisa saya tanyakan di kesempatan wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf ini tadi mengganggu waktunya Pak Teguh di kesibukannya. Itu saja Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih jadi mau izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mewawancarai kepala sekolah dari MTS Mu'allim. Langsung saja kita jumpa dengan beliau, yaitu Ibu Linda Sputasari SAG. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi.
Mohon maaf ya Bu, ini nanti membuat Ibu. Ini Bu, di sini saya sebagai calon penyelenggara izin insya Allah selama 15 menit kita wawancara terkait topik proses pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan sebagai kepala madrasah MTS Muallimin Muallimat. Apakah bisa kita mulai Bu? Ya. Ya, terima kasih Bu. Langsung saja untuk yang pertama ini nanti gini Bu. Tentunya Ibu sebagai kepala sekolah itu pasti sering dihadapkan dilema-dilema atau pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus-kasus, entah itu dari siswa ataupun dari Bapak Ibu guru. Mungkin selama ini apakah ada permasalahan atau kasus-kasus yang membuat Ibu itu dilema dalam proses pengambilan keputusan? Yes. Untuk akhir-akhir ini yang menjadi dilema itu adalah masalah anak, karena mu'allim-mu'allimat itu adalah program 6 tahun. Jadi setelah 3 tahun di MTS itu programnya kami adalah lanjut ke MA-nya. Jadi nanti anak itu lulus, kalau di mu'allim-mu'allimat itu lulus di tahun yang ke-6. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah anak yang sekarang kelas 3 atau kelas 9 MTS. Oh, kelas 9 MTS. Ya, itu ada dari kemarin itu kalau nggak salah 3 anak. 3 anak itu tidak mau lanjut ke MA-nya. Oh, jenjang selanjutnya Iya. kelas 4 ya? Iya, di kelas 4. Tidak mau lanjut di kelas 4. Nah, itu yang menjadi permasalahan di kami Yang saat membuat ini. dilema ya? Iya. Itu tadi kira-kira tentunya Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan tersebut, penyebab dan sebagainya gitu ya Bu. Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan Bu, langkah-langkah Ibu dan juga mungkin stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dari permasalahan tersebut seperti apa Bu langkah-langkahnya pengambilan keputusan? Untuk yang pertama, sebenarnya untuk mu'allim-mu'allimat itu sudah kami sosialisasikan dari awal. Kalau mu'allim-mu'allimat itu adalah 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Kemudian, makanya untuk yang pertama kan kita sosialisasi ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, begitu setelah sosialisasi, kita tanya anaknya satu persatu, ternyata ada dari beberapa yang tidak mau itu tadi. Kemudian kita panggil. Jadi yang ketiga anak itu tadi kita panggil satu persatu. Permasalahannya apa? Kok tidak mau melanjutkan di sini? Gitu. Ada yang menjawab, saya mau melanjutkan ke SMK. Oh, Yang ada SMK. jurusan- Yang beda ya? Nah, MTS kan bernaungan agama. Iya. Yang maunya yang ada jurusannya. Dan ini ketiga-tiganya ini adalah laki-laki. Laki-laki semua. Dia pengennya jurusannya otomotif. Oh, semuanya 3 itu Iya. SMK semua ya? Iya, Oh, pengennya yang otomotif. Ini luar biasa ini kasusnya ini. Iya, Terus selanjutnya bagaimana Bu? Dengan langkah selanjutnya? Ya, kemudian kita beri wawasan ke anaknya kalau memang mau jurusan otomotif itu, Iya. ya misalkan kita belajar kepada orang lain, Iya. pada saudaranya apa siapa, belajar dari itu misalkan mau bongkari motor atau gimana kan bisa. Iya. Tapi kalau masalah program yang di MMA ini tadi, yang di mu'allim-mu'allimat ini tadi 6 tahun tadi. 6 tahun itu tadi adalah program yang berkelanjutan itu dari madrasah diniyahnya. Jadi pelajaran kitabnya. Ya, pelajaran kitabnya itu kan berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi nanti kalau masih kelas 3 itu pelajaran yang di kelas 3 itu belum khotam. Jadi kan eman-eman lah gitu, Iya. kalau tidak sampai seperti itu. Dan kalau yang pelajaran kami rasa, kalau yang pelajaran madrasah diniyah kitab seperti itu, kalau kita tidak benar-benar Jaga ya? tidak benar-benar ya seperti itu kan enggak ya gimana, enggak akan Nggak bisa maksimal. ya. Terus kemudian itu kita beri wawasan seperti itu anaknya. Kemudian kalau anaknya tetap seperti itu, kita pendekatan kepada orang tua. Orang tua. Orang tua kita ajak komunikasi.
Dan alhamdulillah dari 3 anak Tiga anak itu seperti ya. yang 2 orang tua yang 2 ini benar-benar mendukung anaknya 100%. Yang satu tadi, Yang satu itu tadi gimana ya? Dia terserah anaknya. Ini yang 50-50 ya. ya. Kalau Buat yang sendiri lah, penting, ya. yang penting anaknya mau sekolah itu. Yang satu itu sulitnya di situ. Yang penting anaknya mau sekolah. Terus dari situ kasus tersebut Bu Linda sebagai kepala sekolah memutuskan ketika apa untuk satu anak tersebut? Untuk yang satu anak ini karena kita ada di naungan yayasan. Ya, Jadi ya dari kami yang ada di sekolah sudah berusaha, Ya. kemudian ya akhirnya kami serahkan kepada yayasan. Yayasan yang mengambil keputusan Iya. seperti itu ya, Iya. dengan tentunya penjelasan Iya. latar belakang siswa Iya. tersebut. Luar biasa nih Bu Linda kasusnya, lumayan membuat dilema. Oke, terus ini Bu, hal-hal apa Bu yang membuat Ibu itu misalkan ada permasalahan lain misalkan Bu, Bu Linda itu bisa mengambil keputusan itu secara efektif apa Bu? Ya, yang pastinya kita tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Peraturan. Ya. Luar biasa. Ya sudah ada itu kita pedoman. Terus ini Bu, hal-hal yang lain mungkin Bu yang membuat Ibu menjadi tantangan Bu. Tantangan Anda Ibu itu dalam pengambilan keputusan apa tantangannya? Tantangan ya, mungkin ya dari permasalahan itu sendiri, kemudian ketika mengambil keputusan kan kita pasti merapatkan dengan guru-guru yang ada, Musyawarah. ada musyawarah, kemudian dengan yayasan. Nah dari situ kan pasti ada pro dan kontra. Tantangannya pro kontranya Iya. itu. Terus ini misalkan ada permasalahan Bu, Ibu itu meluangkan waktu jadwal tersendiri dalam proses pengambilan keputusan atau Ibu langsung mengambil keputusan? Seperti apa? Kalau itu sih kondisional. Kondisional, ya? Kondisional. Jadi kita tidak ada jadwal, Iya. tapi ketika ada permasalahan ya kita selesaikan saat itu. Oh, segera ya? Iya, segera. Terus ini Bu, adakah Bu seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Ibu itu dalam pengambilan keputusan? Apa ada? Ya, yang pastinya dari Bapak Ibu Guru sendiri, Iya. dari stakeholder sendiri, kemudian juga dari yayasan. Jadi kita tidak jalan sendirian, tapi ada yang mendukung, ada yang membantu. Biasa. Jadi bersama-sama. Ya? Bersama-sama. Mungkin itu Bu yang bisa saya tanyakan di kesempatan wawancara ini. Ini di akhir Bu, di akhir ini saya ingin mohon untuk kesimpulan Bu. Dari kesimpulan proses pengambilan keputusan yang Ibu jelaskan dari kasus tadi sampai di akhir wawancara ini, Ibu punya kesimpulan apa terkait proses pengambilan keputusan? Jadi setiap kita mengambil keputusan itu jangan diputuskan sendiri. Jadi harus tetap dimusyawarahkan dengan yang lain. Kemudian kita ambil hasil dari musyawarah itu yang terbaik. Dan tidak dengan tetap kita ambil positif negatifnya dari situ nanti. Jadi biasanya kalau dari pemikiran banyak orang itu nanti kan malah menemukan Titik temu ya. Kalau sendiri itu biasanya malah bingung. Luar biasa itu. ya, mungkin seperti itu Pak. Luar biasa kesimpulan dan statement akhir dari Bu Linda sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah MTS Mu'allim Muhammad. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan wawancara ini. Ini mohon izin untuk pamit Bu. Terima kasih. Mohon maaf ini tadi mengganggu waktu Ibu. Tidak. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.